Ya, wasilah-wasilah ilmu serta buahnya. Baik, di malam hari ini, ikhwan, kita masih berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, nanti insya Allah setelah pembahasan ini kita masuk pada wasailnya. Apa saja wasilah-wasilah untuk memudahkan seorang penuntut ilmu untuk memperoleh ilmu. Baik, di halaman 12 kita bacakan beliau hafizahullah taala mengatakan wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna kullama fid dunya la khaira fihi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwasanya semua yang ada di dunia ini la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya, ya. Jadi ini hukum asal dunia itu tidak ada kebaikan di dalamnya, ya. Illa mastathna, kecuali apa yang dikecualikan, ya, dari apa yang jelek atau apa yang buruk dari dunia tersebut. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Jadi dunia itu terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrallahi, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan apa yang mengiringinya, apa yang berkaitan dengannya, dengan mengingat Allah itu. Au aliman au muta'alliman, atau seorang pengajar atau orang yang mempelajari ilmu, ya, seorang guru atau seorang seorang yang belajar kepada seorang guru. Taib. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Nah, ini kalau dipahami secara zahir berarti tidak ada kebaikan sama sekali, termasuk kita juga di dalam ini. Mengapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena memang hukum asal dunia itu seperti itu, ya. Segala apa yang tidak ada kaitannya dengan Allah di dunia ini, maka itu akan menjauhkan kita dari tujuan penciptaan kita. Ya, ingat tujuan penciptaan kita, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah agar kita beribadah kepadanya, agar kita mentauhidkannya. Maka hukum asal dunia itu adalah melalaikan dari tujuan penciptaan kita, yang membuat orang menjadi lupa karena cinta dunia, karena terlena dengan kehidupan dunia, dia lupa ada tujuan penciptaannya. Ya, terlalu terbuai dengan nikmat-nikmat dunia, dia lupa dengan penciptanya. Kemudian ada pengecualian, illa dzikrallahi, kecuali mengingat Allah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan apa yang berkaitan dengan zikir kepada Allah tersebut. Ya. Zikir kepada Allah ini secara umum, ikhwan. Ya. Kalau dirinci, ya semua bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Semua bentuk ketaatan kepada Allah, ibadahnya, ya. Baik itu ibadah yang mahdoh, ibadah yang murni, ataupun ibadah yang tadinya perkara yang mubah, tapi karena diniatkan ibadah maka menjadi ibadah. Maka itu pun tidak terlaknat, dikecualikan dari laknat tadi. Ya. Jadi ibadah itu tidak terbatas pada ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat. Tapi semua perbuatan yang mubah, yang tadinya tidak ada nilai di sisi Allah seperti makan, minum, tidur, ya kan, bekerja, mencari nafkah, itu kan mubah hukum asalnya. Tapi diniatkan untuk ibadah, maka dia menjadi ibadah. Kemudian Nabi menyambung dengan au aliman au muta'alliman. Termasuk juga yang tidak terlaknat adalah seorang alim, seorang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang sedang belajar. Ya. Para ulama mengatakan, seandainya hadis ini berhenti pada wama walahu saja, maka itu sudah cukup. Seandainya Nabi SAW hanya mengatakan ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha, illa dzikrallahi wa ma walahu, cukup sampai situ, maka itu sebenarnya sudah cukup. Sudah mencakup semua perkara yang ingin dikecualikan. Tetapi mengapa Nabi menyebutkan
ya, dari perkara yang sudah umum, ya, yang sudah mencakup. Nabi sebutkan lagi rincian, ada dua perkara yang disebut: guru, seorang yang berilmu, au muta'alliman, atau seorang murid yang sedang menuntut ilmu. Seakan-akan Nabi SAW, ya, mengeluarkan guru dengan orang yang sedang belajar ini dari perkara yang mencakup tadi, yaitu semua kebaikan, semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seperti itu, ya. Maka para ulama katakan, menyebutkan aliman au muta'alliman ini adalah bentuk menyebutkan perkara yang khusus setelah perkara yang umum. Dan penyebutan perkara yang khusus setelah perkara yang umum ini memberikan faedah, keistimewaan perkara khusus yang disebutkan tersebut. Ya, berarti istimewa. Ya. Karena tanpa harus disebutkan pun sudah termasuk sebenarnya. Tapi Nabi masih sebutkan, berarti ada keistimewaan, ada keutamaan khusus bagi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Fafadlul ilmi fil islami fadlun azim. Maka kedudukan ilmu, keutamaan ilmu dalam agama Islam adalah keutamaan yang besar. Wala syakka anna muslima idza sami'a hadhihi al-fadail sayataharraku qalbuh. Maka seharusnya, ya, setiap muslim ketika dia mendengarkan, mengetahui tentang fadilah ini, fadilah menuntut ilmu ini, bahwasanya dia termasuk perkara yang diistimewakan. Buktinya setelah Allah sebutkan, ya, illa dzikrallahi wa mawalahu, Allah sebutkan lagi aliman au muta'alliman. Berarti ada sesuatu yang istimewa di situ, ya. Maka ketika dia mendengarkan ini, harusnya hatinya tergerak, ya, harusnya hatinya terdorong, ya. Wa ta'alu himmatahu, lalu harusnya juga dia akan tekadnya akan melambung tinggi. Wa tanshatu nafsuhu litahsilil ilmi, lalu jiwanya akan bersemangat di dalam menuntut ilmu, ya. Maka ikhwas sekalian, ketika kita sering mendengarkan tentang fadilah menuntut ilmu, jangan sampai di dalam hati kita itu tidak ada keinginan untuk segera berbenah diri. Tidak ada keinginan untuk segera, ya, memperbaiki diri di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Ya. Penyakit kita ini, kita itu menganggap belajar, kita itu menganggap menuntut ilmu itu hanya sebagai sampingan saja. Ya, kalau ada waktu belajar, kalau tidak ada waktu tidak belajar, ya sudah, pokoknya seadanya. Ya, tidak mau serius, tidak mau tekun, ya, tidak mau benar-benar antusias di dalam belajar. Mau sampai kapan, ikhwan? Seperti itu. Mau sampai kapan? Umur sudah 30 tahun, umur sudah 40. Ya, kita ini bukan anak-anak remaja, bukan anak-anak yang seumuran santri-santri. Ya, kalau santri-santri ya wajar lah. Mereka disuruh belajar ya masih malas-malasan, ele-elean. Ya. Karena memang dunianya masih pengen main, dunianya masih pengen senang-senang. Mereka pikir masih panjang, masih belasan tahun, bahkan masih ya 20 tahun masih boleh. Tapi kalau sudah 40 tahun, apalagi yang sudah hampir 50 tahun, ya, sudah saatnya serius, ikhwan. Mau sampai kapan? Ya? Mau sampai kapan kita belajar asal-asalan? Nah, umur tinggal sedikit, ya. Tanggung jawab mengajari anak, mengajari istri sudah semakin besar, ya. Maka ini perlu kita renungkan, ya, perlu kita renungkan. Jangan sudah umur 40 50 ya masih main-main, ya. Masih gaming, ya. Masih segala macam, masih dunianya masih seperti anak muda dulu. Jangan nih, kawan, jangan. Ya, sudah harus berbenah. Fayan bagi alaihi idha hassala, ya, maka wajib bagi setiap muslim idha hassala dzalika an yuhassina nafsahu bil husni syariah. Maka setiap orang Islam, setiap muslim, ketika hatinya mulai tergerak untuk mau mempelajari ilmu karena sudah mengetahui keutamaan ilmu, maka hendaknya dia membentengi dirinya dengan benteng yang syar'i. Allati ja'alaha syar'u tahsinan li talibil ilmi fi tariqihi. Yang mana syariat menjadikan perkara tersebut sebagai benteng untuk dirinya di dalam melindungi dirinya dalam menuntut ilmu. Wa min ahammi wa min ahmi dzalika wa alahu, di antara benteng yang kokoh, benteng yang terpenting itu an yakuna talibul ilmi mukhlishan lillahi azza wa jalla fi talabil ilmi. Di antara perkara yang harus diperhatikan di dalam menuntut ilmu adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia hatinya ikhlas,
karena Allah Subhanahu wa taala di dalam belajarnya. La yabtagi min dzalika illa wajh Allah azza wa jalla. Tidaklah dia menuntut ilmu itu kecuali benar-benar hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Yuridu an yanfa'a nafsahu. Dia ingin dengan ilmu itu dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya, untuk dia amalkan. Ilmu yang dia pelajari, ya, dia niatkan untuk bisa dia amalkan. Ya. Karena sekedar beriman, sekedar mengetahui keimanan, sekedar mengetahui akidah, sekedar mengetahui perkara-perkara yang sifatnya i'tiqadiyah, ya, keyakinan dalam hati, itu tidak cukup. Tidak cukup. Dia juga harus tahu bagaimana cara beribadah yang baik. Dia juga harus tahu bagaimana cara berakhlak yang baik, bermuamalah yang baik, ya, yang benar sesuai dengan tuntunan, tidak asal-asalan, ya. Maka dengan dia belajar, dia niatkan bahwasanya saya belajar ini untuk memberikan manfaat kepada diri saya, yaitu ingin saya amalkan. Kemudian yuridu an yanfa'a ummatahu. Muncul juga dalam hatinya keinginan untuk memberi manfaat kepada umatnya. Yuridu an yata'allamal khair. Dia ingin, ya, mengajarkan kelak nanti mengajarkan kebaikan. Yuridu an yansyural khair. Dia ingin menyebarkan kebaikan. Ya betagi bidzalika wajah Allah azza wa jalla. Dia inginkan semua itu untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man qasada dzalika hassala al-ujur al-wafirah wal khairal amin. Maka barang siapa yang meniatkan perkara-perkara tadi di atas, ya, dia belajar ilmu untuk dirinya sendiri agar bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk umatnya, dia ingin bisa mengajarkan kebaikan, menebarkan kebaikan, maka dia telah mendapatkan pahala yang wafir, pahala yang deras, wal khairul amim, dan kebaikan yang menyeluruh. Yaqulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah semua amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, ya. Tergantung pada niatnya. Apa maksudnya tergantung pada niat? Ya. Tergantung pada niat maksudnya adalah wuku'an wa sohihan. Dianggapnya perbuatan itu dan sahnya perbuatan itu tergantung pada niatnya, gitu. Artinya tidak ada amalan yang bisa terjadi kecuali diawali dengan niat. Itu yang dimaksud dengan wuku'an. Terjadinya amalan itu pasti ada niatnya. Kecuali dia memang orang yang tidak berakal atau masih kecil, tidak memiliki niat di dalam hatinya. Tetapi kalau sudah dewasa, terjadinya semua amal perbuatan yang dia lakukan pasti didasari dengan niat. Kemudian yang terjadi, selanjutnya adalah sahih atau tidaknya, sah atau tidaknya sebuah perbuatan, ya, terutama dalam ibadah itu juga tergantung oleh niatnya. Ya. Sebuah ibadah ketika, ya, diniatkan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala maka sah. Ya. Dan sebaliknya juga demikian. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah semua orang itu akan mendapatkan apa yang dia amalkan, apa yang dia niatkan. Ya. Dia niat misalnya dia niat misalnya bersedekah ini, atau dia makan makan misalnya makan. Kalau dia niat makan hanya untuk mengenyangkan perut, ya hanya dapat itu. Ya. Dia hanya dapat perut yang kenyang. Tapi kalau dia makan misalnya, niatnya ingin mengenyangkan perutnya dan agar kuat beribadah, maka dia dapat pahala di situ. Ya. Maka jangan sepelekan masalah masalah niat. Dengan niat yang kecil, ya, dengan niat yang kecil, amalan yang besar akan menjadi kecil. Dengan niat yang besar, amalan kecil juga akan menjadi besar. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia telah berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu hanya untuk dunia, atau dia hijrah hanya ingin mendapatkan perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka hijrahnya hanya pada apa yang dia niatkan tersebut. Tidak mendapatkan pahala ibadah, ya, hanya mendapatkan hanya mendapatkan keuntungan dunia yang dia inginkan dengan amalannya itu, ya. Hijrah ibadah. Ketika diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, dapat dia.
ya, pahalanya sempurna. Ya. Tetapi ketika ibadah itu ya, diniatkan hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka ini yang jadi masalah. Ya. Oleh karenanya, waqad hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memperingatkan ayyama tahdzir dengan peringatan yang keras minat tikhadil ilmi matiyatan di dunia. Nabi memperingatkan dengan keras tentang orang-orang yang mengambil ilmu, orang-orang yang belajar ilmu hanya sebagai matiyatan, hanya sebagai tunggangan di dunia untuk mendapatkan keuntungan dunia. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya husnul niyati fi talabil ilmi amrun azim. Memperbaiki niat di dalam belajar itu adalah perkara yang besar, ya, bukan perkara yang remeh, ikhwah. Memperbaiki niat dalam dalam menuntut ilmu itu adalah perkara yang agung, perkara yang besar, ya. Wa khatruhu jasim, ya. Begitu pula ancamannya juga besar. Ancaman ya, ketika salah niat di dalam belajar juga besar, ya. Maka jangan sepelekan, sekali lagi jangan sepelekan masalah niat dalam belajar. Niatnya lurus, niatnya benar, dapat pahala yang besar. Niatnya jelek, niatnya rusak, dapat dosa juga dosa besar. Fasoha anhu sallallahu alaihi wasallam, maka sudah datang hadis yang sahih dari Nabi SAW annahu qol, bahwasanya ia bersabda, awwalun nas yuqda yaumil qiyamati alaih, ya, di hari kiamat ada orang yang pertama kali didatangkan dan ditegakkan hari kiamat itu. Wa dzakara thalathata rijal, lalu Nabi SAW menyebutkan tiga orang, ya, seorang mujahid, seorang dermawan, dan seorang qori, ya, seorang pembaca Quran. Wa minhum, dan diantaranya, ya, dan ingin beliau sebutkan sini adalah pembaca Quran, ya. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana. Seorang laki-laki didatangkan, ya, yang mana laki-laki itu ta'allamal ilma. Dia adalah seorang, ya, pengajar ilmu, ya, seorang pembelajar ilmu, ya, seorang penuntut ilmu, wa 'allamahu, lalu dia juga mengajarkan. Wa qara'al Qur'an, lalu dia juga membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, maka dia pun didatangkan nikmat yang Allah berikan kepadanya di dunia dahulu. Fa'arrafahu ni'amahu, lalu Allah memperkenalkan nikmat itu kepadanya. Qala fa'arrafaha, maka dia pun mengenali nikmat tersebut. Qal, maka Allah mengatakan, fama amilta fiha, apa yang engkau amalkan fiha, pada nikmat tersebut. Qal ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana, maka orang ini menjawab, dengan nikmatmu itu wahai Rabbku, ta'allamtul ilma, aku mempelajari ilmu, wa 'allamtuhu, lalu aku mengajarkannya, wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an fika, itu semata-mata karenamu. Maka perhatikan bagaimana Allah mengingkarinya. Qala kadzabta, Allah mengatakan engkau telah berdusta. Wa inna ma ta'allamta liyuqala alim, engkau itu belajar ilmu agar orang-orang menyebutmu sebagai orang yang berilmu. Waliyadzubillah. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari', dan engkau baca Al-Quran, engkau hafalkan Quran, ya, supaya orang-orang menyebutmu sebagai seorang qari, sebagai seorang hafil, ya, sebagai seorang pembaca, orang yang mahir di bidang Quran. Wa qad qila, dan engkau pun telah mendapatkan gelar-gelar itu. Julukan-julukan tersebut telah disematkan manusia kepadamu. Tsumma umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan kepadanya untuk dihisap, ya. Kemudian dia diseret di atas wajahnya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini ancaman yang keras. Bagi siapa? Bagi kita semua, ya. Bagi saya, bagi antum, bagi semua kaum muslimin yang niatnya salah di dalam belajar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga hati-hati kita ini, ikhwan, ya. Fa inna min a'dhamil fitan, sesungguhnya di antara fitnah-fitnah yang besar, ayuhal ikhwa al afadil, wahai saudara-saudaraku yang mulia,
an yaqsuda talibul ilmi bi talabihil ilma an yuhassila laqaban dunyawiyan. Perhatikan ya, di antara fitnah yang besar yang beliau sebutkan di sini yaitu ada tujuan ya yang terkandung di dalam hati seorang penuntut ilmu agar dia mendapatkan julukan-julukan duniawi, julukan-julukan sematan-sematan duniawi, an yusofa biwasfi dunyawiyin, dia disifati dengan sifat-sifat keduniaan, seperti an yuqal sayyidinal alim, dia ingin disebut dengan sayyidinal alim, tuan kami yang berilmu, wa maulana al-qari, dan tuan kami yang hafal Quran, ya fadilatul syekh al-muqri, ya syekh yang terhormat, yang mukri, yang menguasai ilmu-ilmu qiraat, atau ad-doktor, doktor, al-ustad, ya ustad, al-qabun minad dunia, ya lakop-lakop atau julukan-julukan, semua ini julukan-julukan keduniaan. Ya. Idan, oleh karenanya, min akhtari ma yakunu ala talabil ilmi, di antara bentuk yang perkara yang paling mengkhawatirkan bagi para penuntut ilmu, an yakuna gharduhu min talabil ilmi mithla hadza. Ya. Di antara bentuk kekhawatiran yang paling mengkhawatirkan adalah di dalam hati seorang penuntut ilmu muncul tujuan-tujuan seperti ini. Muncul tujuan ingin disanjung, ingin dipuji dengan julukan-julukan, panggilan-panggilan tertentu. Ya, dia sudah belajar lama misalnya, sudah belajar lama mungkin sudah mengisi kajian di mana-mana. Ya, dia hanya akan nengok kalau dipanggil ustadz sama temannya. Ya. Ustadz, nah baru nengok dia. Tapi kalau dipanggil akhi, oh, nggak mau nengok dia. Kenapa panggil akhi sama saya? Saya ini sudah ngajar, saya ini sudah lama belajar. Saya sudah lebih duluan hijrah dari antum. Nah, ini termasuk niat-niat yang rusak dalam menuntut ilmu, ya. Niat yang rusak. Nggak mau dia dipanggil Pak, nggak mau. Apalagi dipanggil Dek misalnya, nggak mau dia. Dia mau dipanggil sesuai lakop yang orang sematkan kepadanya, waliyatubillah. Ya. Fa inna mithla hadzal rajul min awal man tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Ya, orang-orang seperti ini adalah di antara orang-orang yang pertama kali ya dinyalakan api neraka karena mereka. Iya dan billahi min mithli hadza. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari niat-niat yang buruk seperti ini. Wa qad hadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW juga sudah memperingatkan min an yaqsudal muslimu bi talabihil ilma syai'an min aradid dunya zailah. Nabi juga memperingatkan ya bahwasanya seorang muslim jangan sampai dia ada niat dalam hatinya ketika belajar menuntut ilmu untuk memperoleh keuntungan duniawi yang zailah, yang fana, yang pasti yang akan hilang. Kesenangan-kesenangan dunia yang tidak abadi. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mempelajari ilmu yang harusnya dengan ilmu itu dia mendapatkan atau dia mengharapkan wajah Allah, kemudian la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Kemudian tidaklah dia pelajari ilmu itu kecuali hanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Maka lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan ya, mendapati surga kelak di hari kiamat. Waliyadzubillah. Faman ta'allama al-ilma syar'i, siapa yang mempelajari ilmu syar'i, la yaqsud min ta'allumihi illa an yusiba 'aradan minad dunya. Dia tidak memaksudkan apapun dari belajarnya kecuali hanya ingin mendapatkan kesenangan dunia saja, yaitu an yusiba malan, supaya dia dapat harta yang banyak, au nahwahu, atau semacamnya, minal a'radi dunia, ya dari kesenangan-kesenangan dunia yang zailah, yang fana ini. Famasiruhu annahu lan yajida raihatal jannati yaumil qiyamah. Maka tempat kembalinya adalah di tempat di mana dia tidak akan mendapatkan aroma ya surga di hari kiamat. Aromanya saja dia tidak dapat, ikhwan. Ya. Wa qad jaa fil athari sahihah, telah datang dalam riwayat yang sahih, anna raihatal jannati tujadu ala masirata kada wa kada, ala masirati kada wa kada. Bahwasanya ya, aroma surga itu, aroma surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya. Di riwayat hadis Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan di situ arba'ina am, ya, bahwasanya
Aroma surga itu dapat tercium dari jarak sejauh 40 tahun perjalanan. Luar biasa. Ya. 40 tahun perjalanan. Ya. Kalau kita misalnya berjalan naik unta ini ya. Naik unta berjalan 40 tahun itu nyampe di mana? Itu jarak. Ya. Jarak apa aroma surga itu sudah tercium. Ya. Nah orang-orang yang rusak niatnya di dalam belajar, di dalam mengajar, waliyadzubillah, itu bau surga saja dia tidak dapat. Bagaimana jauhnya dengan surga itu baunya saja dia tidak dapat. Ya. Falyahdhar falyahdhar talibul ilmi ayyama hadrin min an yaqsuda bi talabihil ilma syai'an min a'radid dunya zailah. Maka perhatikan, waspadai, jangan sampai di dalam hati seorang penuntut ilmu ada niat-niat ingin mendapatkan keuntungan dunia. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam muhadziran. Nabi juga telah memperingatkan ba'dan min mafasidin niyyati fi talabil ilm. Sebagian dari perusak-perusak niat di dalam menuntut ilmu. Ini beliau ingin sebutkan apa saja perusak-perusak niat. Wahiyya mafasidu tadkhulu 'alal qulub, dan perusak niat ini masuk ke dalam hati. Faminha di antaranya an yaqsuda talibul ilmi bi talabihil ilma an yakuna ma'al ulama'i liyujariyahum, yaitu ya, seseorang ya memiliki tujuan dalam hatinya ketika menuntut ilmu untuk membersamai ulama di dalam menyaingi mereka. Wa an yahduru majalisahum, dan agar bisa hadir di majelis-majelis mereka. Wa an yatahaddatsa bihaditsihim, dan untuk bisa ngobrol dengan obrolan para ulama. Au liyumariya sufaha, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh, fayakunu ghaliban lahum, dan dia akan bisa mendominasi orang-orang bodoh tersebut, muntasiron fid dunia, dan menang ya di apa di perhelatan dunia. Au yatakhayyarul majalis, atau dia niatkan dalam hatinya untuk belajar itu untuk mendapatkan tempat duduk yang istimewa. Ya. Faqad shahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, maka telah datang hadis yang sahih dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, man talabal ilma liyujariya bihil ulama, siapa yang menuntut ilmu untuk bisa duduk ya bersama menyaingi para ulama, au liyumariya bihis sufaha, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaiha, atau dia menginginkan wajah-wajah manusia berpaling melihat kepadanya, adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Ya, janganlah engkau menuntut ilmu untuk bisa menyaingi para ulama, wala litumaru bihi sufaha, dan juga bukan untuk mendebat orang-orang yang bodoh, wala yatakhayyaru bihil majalis, dan bukan untuk mendapatkan ya, tempat duduk yang istimewa di sebuah majelis. Faman fa'ala dzalika fannaru, siapa yang mengerjakan itu maka neraka, dan neraka tempatnya, waliyadzubillah. Wa fi dzalika, maka di dalam hal tersebut ya, dalam rusaknya niat itu, wa'id syadid, ada ancaman yang keras ya, wa zajrun azim, dan ancaman yang berat juga. Fayan bagi ala talibil ilmi an yatafaqqada nafsah, maka sangat penting ya, harus ini seorang penuntut ilmu ketika dia sudah belajar, perhatikan, dia harus yatafaqqada nafsahu. Tafaqqada itu selalu mengecek ya, cek dan recheck ya. Apa yang dicek dan recheck? Hatinya ya. Wan yatafaqqada qalbahu, dia selalu mengecek hatinya. Apakah dia ini sudah ikhlas atau tidak? Atau masih terdapat niat-niat yang buruk yang rusak di dalam hatinya ketika belajar? Ya. Wa an yanzura fi halihi, senantiasa dia melihat kondisinya. Fa in wajada annahu ala khairin fi talabihi falyahmadillah azza wa jalla ala dzalik. Kalau dia sudah mendapati bahwasanya niatnya itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, maka hendaknya dia memuji Allah atas taufik tersebut. Wal yas'alillah tsabat, dan dia hendaklah memohon kepada Allah untuk dikokohkan di atas niat yang benar itu. Fa innal quluba baina asba'aini min asabi'ir rahman,
Karena hati itu berada di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah membolak-balikan hati sekehendaknya. Wa in wajada ghaira dzalik, kalau dia mendapati ada niat yang buruk dalam hatinya ketika belajar, wajada khalalan fi niyatihi, dia mendapati kerusakan di dalam niatnya, faman ladzi yasna'u? Apa yang harus dilakukan? Ba'du talabatil ilmi ya'tihimu syaitan. Ya. Sebagian penuntut ilmu, ketika dia mendapati ada niat yang tidak benar dalam hatinya, maka dia akan didatangi oleh syaitan, musuhnya yang nyata. Apa yang akan dilakukan oleh syaitan ini? Yuwaswisu ilaihim idza sami'u mithla hadhihi nusus. Ya. Dia akan meniupkan rasa was-was di dalam hatinya, dalam hati orang ini, ya, dengan kandungan apa yang dibawa oleh nas-nas tadi, ya, hadis-hadis yang tadi, ya, yang ancamannya keras itu. Ketika ada seorang penuntut ilmu mendengarkan ancaman, ya, dari hadis Nabi SAW tersebut, kemudian dia dapati dirinya ternyata memang ada niat seperti itu dalam hatinya, maka akan datang setan untuk membisikkan. Dia akan meniupkan was-was, rasa was-was di dalam hatinya setelah mendengarkan nas-nas tadi, hadis-hadis tadi. Apa yang akan setan katakan? Fayaqul waihakum, celaka engkau. Ya, celaka engkau wahai manusia yang ada niat rusak itu dalam hati. Ila aina tadhhabun? Kemana engkau akan lari dari niat-niatmu yang rusak itu? Ala tasma'un, tidakkah kamu dengar? Innaha jahannam, masuk neraka engkau. Innahan nar, masuk masuk akan masuk ke neraka. Ala tafirru minan nar. Ya, larilah engkau dari neraka itu. Niatmu itu sudah rusak, sudah. Lari engkau itu dari neraka, tidak ada tempat kembalimu kecuali neraka. Lari engkau dari situ. Ini kata siapa? Kata syaitan ini. Innaha halaqatun tadhhabuna ilaiha fi anfusikum khalal, ya. Innaha halaqatun tadhhabuna ilaiha. Sesungguhnya halaqah-halaqah ilmu yang engkau datangi itu, kajian-kajian yang engkau datangi, yang engkau hadiri, baik offline maupun online itu, wa fi anfusikum khalal. Sedangkan dalam hatimu itu ada kerusakan niat. Ya, wahada yakudukum ilan nar. Rusak niatmu ini akan menyeretmu ke dalam neraka. Fafirru min hadihin nar inni lakum nasihun amin. Maka larilah engkau dari neraka ini. Tidak usah datangi itu majelis ilmu. Ya, larilah engkau dari majelis ilmu. Kenapa? Engkau datang dengan niat seperti itu, maka itu hanya akan menyeretmu ke dalam neraka. Inni lakum nasihun amin, katanya. Aku ini benar-benar menasihatimu. Ini kata siapa? Kata setan yang dibisikkan ke dalam hati kita. Ya, kita dapati, ya, kita sudah rajin, alhamdulillah, rajin belajar, rajin ngaji, hadir kajian, ya, rajin memperbaiki bacaan, rajin ibadah segala macam. Tiba-tiba dalam hati kita, kita memang dapati ada niat-niat yang rusak itu. Ah, maka di situ kesempatan setan itu masuk. Sudah, ngapain beribadah? Toh beribadah niat rusak, malah masuk neraka. Udah, tinggalkan ibadah. Ngapain pergi kajian? Ngapain hadir majelis ilmu? Ngapain? Kenapa? Hatimu rusak, niatmu rusak. Engkau pergi majelis ilmu, nanti neraka tempatmu. Sudah, tidak usah. Jauhi majelis ilmu. Wahakada halu iblis. Ini kondisi iblis yang seperti ini. La ya'tibna adama illa fi surati nasihil amin. Tidaklah dia mendatangi anak cucu Adam kecuali dalam bentuk sebagai seorang penasehat yang amanah, ya. Pura-pura dia jadi seorang penasehat. Wahuwa khawwanun kadzub. Padahal setan itu adalah makhluk yang paling khianat dan yang paling pembohong, pendusta. Ya. Fa ba'du talabatil ilmi idza sami'a mithla hadhihi nusus. Sebagian penuntut ilmu ketika mendengarkan, ya, dalil-dalil ancaman tadi, waja'ahu syaitanu muwaswisan wa muzakhrifan, lalu dia didatangi oleh setan, ya, dengan memasukkan was-was ke dalam hatinya, in sarafa an talabil ilmi, dia pun akan meninggalkan belajarnya, ya. Terpengaruh dia dengan dengan tipu daya setan tadi, terpengaruh dia. Waqala, lalu dia akan mengatakan mali walil ilmi, apa urusanku dengan ilmu ini, katanya. Si penuntut ilmu ini sudah dapati niat rusak dalam hatinya, termakan lagi godaan setan. Akhirnya dia bilang, sudahlah, ngapain saya belajar? Ya, terus saya belajar, mending cari yang aman-aman saja. Sudah, enggak usah belajar. Enggak usah belajar, tidak tahu banyak hal. Kalau 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 melakukan sesuatu yang kita tidak tahu kan tidak dosa. Ini was-was setan ini.
Daripada belajar, tahu, kemudian tidak mau diamalkan, sudah tahu niat rusak, masih belajar, neraka. Mending tidak belajar. Karena kalau tidak belajar, ada uzur. Ah, begitu katanya. Dia katakan, abhathu an amrin akhor, aku minan najin, aku akan cari perkara lain yang aku bisa selamat. Ya. Tidak mau yang apa yang ada ancaman neraka begitu ya sudah aman-aman aja lah. Jadi orang awam aja lah yang nggak tahu apa-apa. Ya. Biar kalau ada apa-apa, oh afwan saya nggak tahu. Oh saya dapat uzur syar'i, ya, uzur bil jahil katanya. Uzur karena tidak tahu. Wa fi hadza khusranun mubin. Ya. Maka sungguh dalam perkara ini ya ketika dia bertindak seperti itu dia tinggalkan belajarnya ya dia tidak mau memperbaiki niatnya justru malah mau meninggalkan belajarnya ini terdapat kerugian yang nyata wa fi dzalika ta'atul syayatin dan itu juga termasuk bentuk ketaatan kepada syaitan malah fa inna syaitan harisun ala yafsu wal jahlu ya karena syaitan itu sangat antusias di dalam menebarkan kebodohan. Kalau urusan ingin menebarkan kebodohan itu sudah setan sangat antusias di situ. Dia ingin semua manusia ini bodoh, tidak tahu ilmu, tidak terbekali dengan ilmu. Kenapa? Karena kalau manusia itu terbekali dengan ilmu, susah dia sesatkan. Ya, kan kata Ibnu Jauzi, ilmu itu bagaikan lentera. Ya. Dan upaya pertama setan kepada manusia adalah meredupkan lentera-lentera ilmu mereka. Sehingga kalau manusia itu berjalan tanpa lentera, sudah setan yang mengarahkan kiri, kiri, kanan, kanan ternyata masuk jurang. Kiri ternyata hewan buas. Binasa dia. Tapi kalau dia punya lentera, setan bilang kiri, dia lihat jalan lurus, lurus dia. Setan bilang kanan, dia bilang lurus ini mulus, ya mulus dia, jalan lurus. Ya. Wa antuzlima qulubun nasi minal ilmi dan setan itu sangat antusias untuk menggelapkan hati manusia dari ilmu. Li'annahu la taqumu suqu syaitan illa idza qamal jahlu ala suqihi. Karena tidak akan ramai pasar setan itu kecuali kebodohan ya kecuali jika tegak kebodohan di pasarnya. Pasar setan apa? Pasar setan ya dosa dan maksiat. Pasar setan itu ya tempat jual belinya setan itu adalah dosa dan maksiat. Tidak akan ramai pasarnya kalau orang-orang berilmu. Karena kalau orang berilmu, orang tidak akan datang ke pasar setan. Makanya setan berusaha redupkan ilmu-ilmu itu supaya pasarnya rame. Wasani'u haula'i at-talabati la yanbaghi. Maka perbuatan semacam ini, sebagian penuntut ilmu yang ketika mereka dapati niat yang tidak benar dalam hatinya, lalu mereka tinggalkan belajar, mereka tinggalkan kajian, tidak mau lagi menuntut ilmu, ini perkara yang tidak seharusnya dia lakukan. Wa inna malatiyan bagi li talibil ilmi idza wajada fi nafsihi khalalan fi niyatihi an yahrisa ayyama hirsin ala tahsini niyatihi. Sebaliknya, kalau seorang penuntut ilmu mendapati ada yang rusak dengan niat saya ini. Kayaknya saya masih mengharapkan keuntungan dunia. Kayaknya niat saya masih belum ikhlas karena Allah. Ya, yang harus dia lakukan adalah dia memperbaiki niatnya. Ya, dia harus berusaha segenap tenaga sekuat mungkin untuk bisa memperbaiki niat bi an yabhatha anil wasailil mu'inah ala islahi niyatihi. Dan dia juga hendaknya cari cara, cari media-media, cari wasilah-wasilah yang dapat membantunya di dalam memperbaiki niatnya. Wa an yajtahida fi talabi ikhlasin, fi talabil ikhlasi. Dan dia bersungguh-sungguh, ingat bersungguh-sungguh. Ya. Perkara niat itu bukan perkara yang ringan. Harus ada kesungguhan memperbaiki niat. Ya. Mencari keikhlasan itu harus harus dilatih. Ya, harus dilatih. Ya. Dan hati kita itu, ikhwah, hati kita itu ketika kurang dilatih, maka dia tidak akan terbiasa mengangkat beban yang berat. Sama seperti otot. Otot yang tidak terbiasa dilatih mengangkat beban yang berat itu, dia angkat beban yang 5 kilo saja itu sudah berat dia. Yang tidak terbiasa ya. Tapi kalau dilatih terbiasa, 5 kilogram sudah enteng itu. Sama nih, hati juga seperti itu. Hati kalau tidak dilatih, dia makin lemah. Untuk ikhlas dalam perkara-perkara ibadah yang kecil, misalnya, itu berat bagi dia. Kenapa? Karena tidak terbiasa untuk ikhlas, tidak dilatih. Ya. Tapi kalau dilatih,
Ya, Masya Allah. Amalan kecil, amalan besar itu dia akan bisa apa memaksimalkan hatinya untuk bisa ikhlas. Kenapa? Karena dilatih. Maka semakin terlatih hati itu, ya semakin bersungguh-sungguh hati, maka akan semakin mudah dia untuk ikhlas. Wa an ya'lama anna talabal ikhlasi syadidun. Nah, ini beliau katakan, dan hendaknya dia ketahui, dia sadari bahwasanya, ya, untuk menjadi ikhlas itu perkara yang berat. Wa annahu yahtaju ila sabrin arid, dan ikhlas itu membutuhkan kesabaran yang luas. Wa annahu yahtaju ila mu'alajatin syadidatin, butuh terapi yang ekstra. Ya, menterapi hati ini lebih berat daripada terapi badan nih kok. Ya, terapi hati jauh lebih berat daripada terapi badan. Yas'alullah azza wa jalla al-ikhlas fi sujudihi, dia minta terus keikhlasan kepada Allah setiap kali sujudnya. Fi kulli ahwalihi, di setiap kondisinya. Yas'alullah azza wa jalla an yukhallisahu minasyarri, dia meminta kepada Allah agar membebaskan dirinya dari keburukan, wa an yarzuqahul khaira, dan agar Allah memberikan rezeki kepadanya berupa kebaikan, wa an yulhiqahu bi raqbil mukhlisin, dan agar Allah menggabungkannya dengan rombongan orang-orang yang ikhlas, wa yajtahidu fil ibadah, dan agar dia bisa bersungguh-sungguh dalam ibadah, wa yajtahidu fil amal, dan dia bersungguh-sungguh dalam beramal, ya. Bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam beramal, ya. Perhatikan, ya. Fa innal ibadata sababun li ziyadatil iman, karena ibadah itu adalah sebab bertambahnya iman, ya. Jangan dipikir ibadah itu tidak ada pengaruhnya ke iman, tidak, ya. Kalau beriman, beriman, ibadah sendiri-sendiri, tidak seperti itu. Itu erat kaitannya, ya. Semakin kita paksa diri kita untuk beribadah, semakin kita paksa diri kita untuk beramal, itu imannya juga semakin naik. Wa idza zada imanul abdi raqqa qalbuhu, kalau keimanan seorang hamba itu makin meningkat, maka akan semakin lembut hatinya. Raqqa, raqqa itu lembut, ya, raqiqah, kelembutan. Wa hasuna amaluhu, lalu akan semakin baik juga amal-amalannya, ya. Iman yang naik akan melembutkan hati, akan meningkatkan amalan seseorang. Wa qaruba min rabbih, dan akan lebih mendekatkan dia kepada Rabbnya. Fakada an yakuna lillahi mukhlisan fi talabihi, maka hampir-hampirlah dia menjadi orang yang ikhlas sepenuhnya di dalam menuntut ilmunya. Hmm. Fayan bagi maka hendaknya ayuhal ikhwah, wahai saudara sekalian, an nakuna shodiqin, hendaknya kita ini menjadi orang-orang yang tulus. Sa'ina fi talabil ikhlas, yang yang serius di dalam mencari keikhlasan. Wan nasu fi hadzal amri ala ahwali. Dan manusia, ya, ketika dalam kondisi ini, dalam kondisi dia tidak mendapat keikhlasan dalam hatinya, maka manusia itu terbagi menjadi beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi yang pertama, ini ada tiga kondisi, ya. Kondisi seorang penuntut ilmu ketika dia tidak dapati keikhlasan yang benar dalam hatinya, atau dia dapati niatnya yang rusak dalam hatinya. Kondisi yang pertama, faminhum, di antara mereka, man idza wajada fi nafsihi khalalan fi talabi. Di antara para penuntut ilmu yang mendapati ada niat yang tidak benar dalam hatinya, farro minas sahati wa harbin. Maka dia lari dari medan peperangan itu. Wala syakka anna dzalika khata'un azim, dan tidak diragukan lagi ini adalah kekeliruan yang besar, ya. Dia dapati niatnya tidak benar, justru dia sudah, oh udahlah, nggak mau belajar, nggak usahlah belajar, susah, ya, susah menata hatinya, susah menjaga keikhlasannya, udahlah, memang takdir saya mungkin bukan jadi pembelajar penuntut ilmu. Ini keliru, kekeliruan yang besar. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, wa minhum, di antara mereka, man idza ra'a fi nafsihi khalalan fi talabihi, orang-orang yang mendapati ada niat yang rusak dalam hatinya, radiya bima huwa fihi, lalu dia ridho dengan kondisinya itu, ya sudahlah, saya ridho saja. Memang saya sudah seperti ini kok, susah ikhlasnya, ya. Walam yuharrik sakinan, ya. Dia tidak tergerak hatinya untuk memperbaikinya. Enggak. Sudah, dia pasrah dengan keadaan. Dia ridho dengan keadaan itu. Walam yataharrak qalbuh. Dia juga tidak tergerak hatinya untuk berubah gitu.
Tidak ada keinginan untuk merubah niatnya menjadi niat yang benar, nggak ada. Walam yakhaf ala nafsihi, dia juga tidak khawatir pada dirinya, yang merasa selalu merasa aman. Wala syakka anna dzalika tahawunun azim, maka tidak dapat diragukan lagi ini merupakan bentuk peremehan yang buruk. Wa fihi syarrun azim, dan ada keburukan yang besar di situ, ya. Baik, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, wa minan nas, di antara orang-orang, man idza wajada fi nafsihi kholalan, ya, yang mendapati ada kekeliruan kekeliruan niat di dalam hatinya, maka taharraqa qalbuh, maka hatinya akan tergerak. Nah, ini yang benar ini. Kondisi yang ketiga, ya. Dia dapati dalam hatinya niatnya tidak benar, ya. Dia tidak pasrah, tidak. Dia juga tidak lari dari medan ilmu, tidak. Justru dia berusaha untuk memperbaiki niatnya. Wa khafa min rabbih, lalu dia takut, ya. Dia tingkatkan ketakwaannya kepada Robnya. Wa sa'a fi talabil ikhlasi sa'yan hasithan, ya. Lalu dia dia berupaya, ya, berupaya di dalam menuntut ilmu dengan upaya yang penuh kesungguhan. Wa man kana hadha halah, ya, maka barang siapa yang kondisinya seperti ini, siapa yang mendapati hatinya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, lalu kondisinya adalah kondisi yang ketiga ini, falyubshir bi khairin azim, maka hendaknya dia bergembira dengan kebaikan yang besar ini. Fa innahu madama shadiqan fi dzalika, ya, karena selama dia tulus, ya, seseorang itu tulus di dalam hal itu, ya, dalam hal dia ingin memperbaiki niatnya, ya, dia tulus ingin memang benar-benar memperbaiki niatnya ini, berusaha berusaha berupaya, ada sedikit perubahan, kemudian tiba-tiba berubah lagi menjadi niat yang buruk, dia berupaya lagi untuk merubah itu, ada upaya, ya, dan dia tulus dengan upayanya itu, dia tulus memang benar-benar ingin mengharapkan, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Fa wallahi lan yakhtulahullah, maka demi Allah, Allah tidak akan membiarkan orang seperti ini. Allah tidak akan meninggalkannya. Ya. Allah pasti akan melihat kesungguhannya. Bagaimana dia berupaya jatuh bangun di dalam menata hatinya, menuntut ilmu. Datang lagi niat yang buruk, niat yang rusak dalam menuntut ilmu, dia perbaiki lagi niat. Dia perbaiki, ada perbaikan sedikit, rusak lagi, dia perbaiki lagi. Tidak pantang mundur dia. Selalu berupaya untuk memperbaiki, terus tafakkud, ya, terus cek dan recheck hatinya. Maka orang yang seperti ini tidak akan ditinggalkan dan tidak akan dibiarkan oleh Allah. Wa innahu fi khairin adim, justru dia berada dalam kebaikan yang besar. Wal yastamirru ala dzalik, maka hendaknya dia terus demikian. Ya, wal yasbir, dan bersabar. Ya. Wa sayajidu halawata dzalika wala budda fi tariqihi. Maka sungguh orang-orang yang seperti ini, kata penulis Hafizullah taala, dia akan merasakan kenikmatan di dalam hatinya. Ya, kenikmatan dalam hatinya, berupaya untuk ikhlas, berupaya untuk apa meluruskan niatnya semata-mata karena Allah. Ada kesenangan dunia semata dia berusaha tepis, ya. Memang berat, ya, berat, ya. Karena tidak akan lepas dari itu, tidak akan lepas dari itu. Jangan dipikir menata hati itu mudah, tidak. Yang mudah itu apa? Lari dari medan ilmu. Yang mudah itu apa? Ya, pasrah dengan keadaan, kondisi pertama dan kedua. Nah, yang sulit ini yang kondisi ketiga ini. Tapi sesulit-sulitnya dia, Allah akan jaga dia, Allah tidak akan sia-siakan dia, justru Allah akan berikan kenikmatan di dalam hatinya, halawah, rasa nikmat, ya. Rasa nikmat di dalam, rasa manis, ya, halawah itu manis, ya, rasa manis di dalam hatinya. Baik, ini benteng yang pertama. Benteng yang pertama yang dapat membentengi seorang penuntut ilmu, ya, yaitu dapat membentengi ilmunya, ya. Amal amrustani, adapun perkara yang kedua, minal umuri lati hasana biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibal ilmi fi tariqi talabihil ilmi. Adapun benteng yang kedua yang disebut oleh Nabi SAW yang dapat menjaga dan membentengi ilmunya, ya, fahuwa adalah al-amalu bima ya'lam, yaitu dia mengamalkan apa yang sudah diilmuinya. Jadi benteng yang pertama tadi ikhlas, ya. Benteng yang kedua bagaimana ilmu itu bisa dia dapatkan, ya. Dia sudah dapatkan ilmu, kemudian kalau dia tidak bentengi, hilang itu ilmu, dicuri, dicuri, ya. Atau dengan cara apalah hilang.
Nah, cara yang kedua untuk membentengi ilmu, al-amalu bima ya'lam. Dia amalkan apa yang sudah dia ketahui. Fala budda li talibil ilmi, wajib bagi setiap penuntut ilmu, idza alima ilman. Kalau sudah mengilmui satu ilmu, an ya'mala bihi, hendaknya dia mengamalkan ilmu tersebut. Faqad shahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh sudah ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya beliau bersabda, ataitu lailata usriya bi, ya, pada saat di malam aku diisrokan, didatangkan padaku ala qaumin tuqradu shifahahum, suatu kaum yang menggunting-gunting bibir-bibir mereka, bima qaridha min narin, dari gunting-gunting neraka, waliyadzubillah. Ya, perhatikan ini nasihat terutama untuk diri kami, ya, dan juga untuk kita semua ikhwan, ya. Fakultu, maka Nabi SAW mengatakan, bertanya, man haula iya Jibril, siapakah mereka itu hai Jibril? Orang-orang yang menggunting, ya, menggunting-gunting bibirnya sendiri dengan gunting dari api neraka. Faqala, Jibril menjawab, haula, mereka itu khutoba'u, para orator, para pengkhutbah, para penceramah, para ustadz, para kiai, para gus, ya, para syekh, khutoba'u ummatika, para apa pengkhutbah di kalangan umatmu, alladzina yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka itu mengucapkan, menyampaikan apa yang mereka tidak amalkan, ya. Wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'lamuna bih, mereka juga membaca Al-Qur'an, wa la ya'maluna bihi, lalu mereka tidak amalkan Al-Qur'an. Iya dan billah, iya dan billah, ya Allah. Jauhkan, ya. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat ini. Yata'allamuna al-Qur'ana wa la ya'lamuna bih. Ya. Mereka mempelajari Al-Qur'an, tapi mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Wa qad kana salafus salih yakhafuna min hadha khaufan 'aziman. Ya. Para ulama, para salafus salih kita terdahulu sangat khawatir dengan perkara ini. Perkara berilmu tapi tidak mengamalkannya. Wa kana Abu Darda, ya, Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, ia mengatakan, inna akhsha ma akhsha min rabbi yaumal qiyamah, perkara yang paling aku takutkan, yang paling aku takutkan, katanya, dari ketika aku bertemu Robku ketika hari kiamat, an yunadiya ala ru'usil khalaik, dia akan memanggilku di tengah-tengah, ya, semua manusia. Ya Uwaimir, wahai Uwaimir, wahai Uwaimir. Uwaimir ini namanya, nama aslinya Abu Darda. Ya. Fa'aqulu labbaika Rabbi, maka aku menjawab labbaika Rabbi. Ya. Aku mendatangimu, wahai Rabbku. Fayaqulu, maka Allah mengatakan kepadaku, mada amilta fima alimta, apa yang telah engkau, ya, apa yang telah engkau amalkan pada ilmu yang telah engkau ketahui. Yang paling ditakuti oleh Abu Darda radhiyallahu anhu ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, menghisap, ya, ilmu yang sudah diamalkan. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga sudah mengabarkan, annahu, bahwasanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrih fi ma'afna. Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki seorang hamba, ya, di hari kiamat. Hatta yus'ala an umrihi fi ma'afna, sampai dia ditanya tentang umurnya di mana dia habiskan. Wa an ilmihi fi ma fa'ala, dan tentang ilmunya apakah dia sudah amalkan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, dan dari hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Wa an jismihi fi ma ablah, dan dari badannya di mana dia gunakan. Fa anta ya talibal ilmi, maka dirimu wahai penuntut ilmu, mas'ulun yaumal qiyamati baina yaday rabbik, engkau akan ditanya, ya, di hari kiamat kelak di hadapan Rabbmu. Indama yukallimullahu azza wa jalla al-makhluk, ketika Allah berbicara dengan makhluknya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara Allah dan makhluknya. Mas'ulun baina yaday Ilahi azza wa jalla an ilmika mada amilta fihi, engkau akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmumu, apa yang telah engkau amalkan dari ilmu tersebut. Fala budda minal ilmi, fala budda fil ilmi minal amal, maka wajib setiap yang kita ilmu itu harus kita amalkan. Hadhihi ayyuhal ikhwah, ini wahai saudaraku, umurun qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yantafi'u biha talibul ilmu fi siyarihi
ilallahi azza wa jalla, yang telah diajarkan Nabi SAW, yang dapat memberikan manfaat, ya, biha dengannya para penuntut ilmu di dalam perjalanannya menuju Allah azza wa jalla. Bihadihil fadilatil adimah, dengan keutamaan yang besar ini. Wahadihil makrumatul azimah, dan ini adalah kehormatan yang mulia. Allati hiya talabul ilmi, yaitu kehormatan kemuliaan berupa menuntut ilmu, ya. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi ayyuhal ikhwah, ayyuhal ahibbah, anna talabal ilmi lahu wasailu fi tahsilihi, bahwasanya menuntut ilmu ada wasailnya, ada pengantar, ada apa? Ada wasilah, ada medianya. Bagaimana, ya, seorang itu belajar, ya, dia harus punya media, harus punya wasilah, cara untuk mendapatkan ilmu. Fa inna naro anna katsiran min talabatil ilmi yaqulu ba'duhum, kami melihat, kata penulis, sebagian penuntut ilmu itu mereka mengeluh, mereka mengatakan, qad atba'tu jasadi, ya, badanku ini sudah capek, capek belajar. Wa atba'tu nafsi, ya, jiwaku juga sudah lelah belajar. Lakinni la aro anni ahsula ilma, akan tetapi aku merasa belum mendapatkan ilmu ini. Sudah capek badan, capek pikiran, capek fisik, ya, capek segala-segalanya, tapi merasa ilmunya tidak nambah-nambah. Li sanawatun wa ana utabi'ul khalq, wa ana utabi'ul halaqat, ya. Sudah bertahun-tahun ini aku ikut kajian, aku ikut halakoh-halakoh, sudah bertahun-tahun. Ya, wa ahmalul kitab wa ahmilul kitab, dan aku sudah membaca buku, membawa buku kemana-mana. Wa adhabu ila huna wa hunaka, aku datang ke semua tempat. Lakin lam hasil ilman, akan tapi aku belum mendapatkan ilmu itu. Ya, ini fenomena yang terjadi. Sudah lama belajar, sudah lama hijrah, tapi kok kayaknya masih jalan di tempat gitu. Ilmunya itu aja gitu. Ya, harusnya sudah belajar 5 tahun, 6 tahun, bahkan sudah 10 tahun, harusnya sudah mengetahui banyak perkara-perkara, ya, dari perkara-perkara akidah, dari perkara fikih, ya. Ini sudah 10 tahun, ya, tapi masih gitu-gitu aja, tidak ada perkembangan di dalam ilmu, ya, tidak ada. Ya. Tapi wah, ditunggu sebentar ya, 2 menit, 2 menit. Tapi ikhwah, kita lanjutkan ya. Wala syakka, beliau mengatakan wala syakka, dan tidak diragukan lagi bahwasanya anna mithla hada, yang seperti ini, imma annahu raji'un ila khalalin fil qasdi, apa yang menyebabkan dia lambat di dalam perkembangan ilmunya. Yang pertama, mungkin ada kesalahan di dalam niatnya, ya, ada kesalahan, kekeliruan di dalam niatnya, au ila khalalin fit talab, atau kesalahan di dalam metode belajarnya, ya. Jadi salah niat, salah metode, itu dua-duanya penyebab kenapa orang jalan di tempat ketika belajar. Fala budda an ya'rifa talibul ilmi al-wasail asy-syar'iyyata as-sahihata li tahsilil ilmi. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengetahui, ya, mengetahui eh, wasilah-wasilah syariah yang benar di dalam menuntut ilmu. Baik. Masih ada waktu ini, Pak Haris? Siap Ustadz. Mungkin sudah terlalu malam di sebagian tempat Ustadz. Masya Allah. Baik. Pas 1 jam mungkin ya, kan tadi kan mulainya agak Oh siap agak telat. Ustadz, nggih. Baik. Baik, ikhwah, ya, ini insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada wasilah yang pertama, ya, bagaimana cara bisa mendapatkan ilmu, karena belajar itu tidak hanya sekedar modal semangat, saya pengen belajar, saya ingin dapat ilmu, tapi ketika wasilahnya tidak ditempuh, maka
yang terjadi seperti itu, ya, seperti kayak jalan di tempat atau kayak tidak ada perkembangan atau masih gitu-gitu aja. Ya, makanya di sini insya Allah kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana wasilah-wasilah yang benar dalam menuntut ilmu sehingga kita belajarnya itu efektif, ya, belajarnya efektif. Sekian tahun itu sudah mendapatkan tahapan-tahapan ilmu, ilmu yang mumpuni, ya, yang mumpuni di dalam ilmu syar'i. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Eh, kita serahkan mungkin ke moderator. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siap, kawan-kawan mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung atau boleh dikirim melalui pesan. Ustadz, mungkin izin satu pertanyaan, Ustadz. Siap, silakan. Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita nih memotivasi anak atau memotivasi kawan supaya belajar, tapi diiming-imingi misalkan kemuliaan di dunia dulu, misalkan apa, terutama anak pribadi, Ustadz, ke anak-anak yang lagi di pondok, misalkan atau si adik si yang mau mau anak arahkan lagi ke pondok. Ayo nak, tuh coba lihat ustadz-ustadz, guru-guru kita, mereka dimuliakan di dunia, mereka dimuliakan di akhirat. Artinya memotivasi anak, Ustadz, dengan iming-iming di dunia, di akhirat kita. Itu apa dibolehkan, Ustadz, untuk mengajari seperti itu, Ustadz? Baik. Kalau penjelasan seperti ini sudah pernah dijelaskan oleh Syekh Soleh Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan boleh, ya. Beliau menyebutkan boleh karena memang eh, psikologi anak itu beda dengan orang dewasa. Ya, anak-anak itu memang dia tidak bisa dikatakan mereka itu ikhlas murni karena Allah itu dari kecil, enggak ada apa sulit seperti itu, ya. Sulit. Jadi memang harus ada diiming-imingi dulu. Terus bagaimana? Apakah mereka akan ikhlas? Insya Allah mereka akan ikhlas. Seiring dengan berkembangnya kedewasaan mereka, berkembangnya apa? Kalau di dalam bahasa fikih namanya mukallaf. Seorang itu sudah mukallaf itu sudah berakal, sudah balik, akalnya sudah sempurna, ya secara psikologis juga sudah matang. Nanti akan mikir sendiri itu. Oh, masya Allah ternyata apa? Nggak bisa, ya niat niat menuntut ilmu itu untuk dunia. Tetapi kita memotivasi anak, ya dengan perkara keduniaan untuk menyemangati mereka belajar itu bisa, ya karena dengan cara seperti itu mereka akan menghafal, mereka akan belajar. Kalau mereka dari kecil sudah apa sudah diberikan motivasi yang berat yang mereka sulit mencernanya, ya bisa jadi mereka justru akan kehilangan motivasi. Apa maksudnya maksudnya Abah ini ngomong seperti itu ke saya, kan kan dunia anak itu kan berbeda, ya. Makanya anak-anak itu mereka dianjurkan untuk banyak diberi hadiah gitu. Ayo nak, kalau bisa hafal surah ini nanti Abi kasih hadiah. Itu kan juga motivasi duniawi. Ya, kalau misalnya Ramadan ini bisa selesai baca 30 juz, nanti Abi belikan sesuatu misalnya. Nah, itu juga motivasi duniawi. Boleh, boleh, karena memang masih dunia anak seperti itu. Mungkin sudah bisa menjawab ya, Pak Haris ya. Siap, Ustadz. Di sini ada satu pertanyaan lagi, Ustadz, di chat. Dan sama nih, kalau kita kan posisinya nih di ini, Ustadz, di lapas atau di rutan. Bagaimana dengan orang awam, Ustadz, yang berniat menuntut ilmu agar tidak salah, apa, beda ternyata, Ustadz, sama pertanyaan. Tapi ada satu pertanyaan dari Ana, satu pertanyaan dari ini, Ustadz, ya. Iya. Jadi untuk Ya. yang kawan-kawan awam di penjara nih, Ustadz, narapidana warga binaan kita, kadang-kadang kita kasih motivasi juga sama kayak anak itu, Ustadz. Ya, kayak tentang dunia biar dimuliakan di dunia, ayo belajar, ayo ikut ini, ayo nuntut ilmu agama. Itu Hmm. boleh atau memang ada cara tersendiri untuk berbicara dengan mereka itu, Ustadz? eh Insya Allah ya. Ini harusnya Ustadz Abu Sofia ini. Masya Karena Allah. dunia WBP ini saya agak agak asing Oh, dengan siap, WBP siap, ya. Ustadz. Siap, Ustadz. Tapi mungkin mungkin tetap melihat apa? Melihat psikologinya ya. Kalau di LPKA ya lembaga khusus anak ya mungkin masih nyambung lah ya seperti itu karena memang masih dunia anak. Tapi kalau udah di LP atau sudah di rutan seperti itu, ya mau nggak mau mereka itu kan orang-orang dewasa, orang-orang balik, ya toh. Jadi justru kalau saya melihatnya justru memang harus di didoktrin dengan doktrin niat yang benar karena Allah. Karena itu fitrahnya mereka itu, fitrahnya orang dewasa itu, mereka harus kita kembalikan kepada Allah itu. Ya, kapan kita
kapan kita doktrin dengan keduniaan, ya memang kelihatannya secara zahir mereka akan menjadi orang yang rajin, ya, tapi tidak akan terbentuk menjadi orang yang ikhlas. Ya dan ya saya melihat memang di banyak banyak masjid-masjid di dalam itu seperti itu ya, rajin ya kan. Tapi ya wallahu taala alam ya, memang kebanyakan karena supaya dinilai oleh petugas berkelakuan baik segala macam kan. Nah, itu mungkin rinciannya bisa dikonsultasikan ke Ustadz Abu Sofia ya, yang beliau memang punya kajian rutin di Lapas Gorontalo, membahas Kitabul Jami' ya, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ya insya Allah banyak diskusi dengan beliau terkait masalah BBP. Wallahu alam. Siap. Satu pertanyaan terakhir Ustadz dari kawan-kawan ada di grup Silakan. ini. Beliau meminta tips bagi orang awam yang berniat menuntut ilmu agar tidak salah tempat kajian katanya Ustadz. Agar tidak salah tempat kajian. Oke. Oke. Ini maksudnya spesifik di kota tertentu atau melihat kondisi majelisnya mungkin? eh eh, kurang paham nih Ustadz. Silahkan mungkin Ya. Abah ini mungkin Baik. mau langsung bertanya secara ini, boleh langsung dihidupkan mic-nya. Atau langsung saya jawab aja ya. Boleh, boleh Ustadz. Oke. Dari yang apa yang saya pahami mungkin dari pertanyaan beliau ini, tips bagi orang awam yang berniat menuntut ilmu agar tidak salah tempat kajian. Ya, kalau orang awam kan dia ikut siapa yang ngajak dia. Orang awam kan tidak bisa bedakan mana tempat kajian yang benar, mana tempat kajian yang tidak benar. Jadi tugas kita ngajak orang-orang awam, arahkan mereka ke kajian yang benar, sama Ustadz Fulan, sama majelis ilmu yang benar yang memang mengajarkan ilmu, ya, bukan majelis yang di dalamnya ada joget-joget, di dalamnya ada lawak-lawak, itu bukan majelis ilmu. Nah, tugas kita itu, ya kan orang awam ini orang yang dia secara mental ingin belajar, tinggal nunggu siapa yang ngajak ini. Ya kan? Nah, kalau kita tidak peka terhadap orang-orang yang seperti ini, ya sudah, berarti bisa hanyut di majelis lain yang dia niatnya mau belajar yang benar, ternyata terseret di majelis-majelis yang membahas misalnya perkara-perkara filsafat misalnya, tasawuf-tasawuf yang menyesatkan misalnya, ya. Ini bahaya juga. Maka tugas kita yang orang yang sudah belajar, penuntut ilmu, ya siapapun kita, pegawai, TNI, Polri, ya dokter, orang biasa, kita semua punya tugas dakwah masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Tugas dakwah bukan hanya tugasnya para kiai, tugasnya para masyayikh, tidak, semua umat Islam. Ya, dengan kemampuan kita, kalau kita bisa ngajar, ngajar. Itu kewajiban kita. Ustadz, saya hanya bisa ngajar tahsin, ngajar. Ya, jangan tidak mau ngajar karena merasa di sana masih lebih baik ada ustadz yang jangan. Kalau kita sudah merasa mampu untuk ngajar, ngajar. Ustadz, saya hanya bisa ngajak ke kajian teman-teman dia, ajak gitu loh. Ya, jangan semua dibebankan ke ustadznya. Kita semua punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, untuk ajak orang-orang awam ini kita bisa. Kalau dia tanya, di mana tempat kajian bagus? Ah, diarahkan ke ustadz ini. Apa channel YouTube yang bagus untuk belajar agama? Oh, ini di channel belajar agama teman-teman ex Kemenkumham ya. Sudah pisah-pisah soalnya. Begitu kira-kira. Ya, barangkali sudah bisa menjawab ya. Siap Baik. Ustadz. Oke. Boleh langsung ditutup mungkin Ustadz kalau. Baik. Baik, ikhwah. Jadi kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini, eh, perkara niat adalah perkara yang berat, sebagaimana ungkapan Imam Ahmad juga demikian. Inna hasyadid, ya. Ketika Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, bagaimana niat di dalam menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad menjawab, itu perkara yang sangat berat, ya. Tapi aku mencintai ilmu sehingga aku mempelajarinya. Gitu. Jadi kita belajar, kemudian kita mendapati ada niat-niat yang buruk di dalam hati kita, maka yang harus kita lakukan adalah segera perbaiki niat tersebut. Cari cara bagaimana bisa memperbaiki. Terapi dengan terapi yang serius. Ya, obati dengan pengobatan yang benar. Jangan pasrah, jangan apalagi lari dari medan ilmu.
Yakinlah ketika kita berusaha jatuh bangun di dalam menata hati, justru Allah tidak akan membiarkan kita, Allah tidak akan meninggalkan kita, justru Allah akan masukkan manisnya iman itu dalam hati kita sehingga kita akan terus berusaha berada di dalam ilmu tersebut. Karena sudah merasa manisnya gitu, ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita niat-niat yang ikhlas, niat yang tulus, usaha-usaha yang murni memang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi asbab kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surganya. Demikian ikhwah, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada panitia juga kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.